Baik, saya akan menjelaskan mengenai masa depan gereja Indonesia dengan perspektif manajemen menurut pandangan saya sebagai tugas akhir semester manajemen gereja. Berbicara tentang gereja, gereja merupakan sebuah gedung atau rumah yang digunakan sebagai tempat persekutuan umat Kristen dan sebagai badan organisasi umat Kristen yang memiliki kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadah. Gereja juga sebagai sebuah tempat yang dapat membuat seluruh jemaat menghayati didikan rohani seperti yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga gereja disebut sebagai sebuah organisasi dan orang-orang yang mengatur gereja memiliki suatu wewenang dalam mengatur kehidupan gereja yang di dalamnya terdapat pendeta, majelis, dan jemaat. Gereja sebagai organisasi Kristen memiliki kurang lebih 6 fungsi utama, yaitu pertama, gereja sebagai persekutuan yang beribadah. Kedua, gereja sebagai sebuah persekutuan yang menebus dengan mempersatukan hubungan jemaat yang terputus. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan belajar mengajar bagi setiap jemaat dalam segala usia untuk mencari jawaban mengenai Injil. Yang keempat, gereja sebagai persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain, terutama yang sakit, miskin, lemah, dan kesepian. Yang kelima, gereja sebagai persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik. Yang keenam, gereja sebagai persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain, baik kelompok yang berbeda agama, sosial, dan lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran gereja sebagai sebuah organisasi dapat dihidupi dalam setiap kehidupan jemaat dan selalu hadir untuk memberikan pelayanan terhadap jemaat. Kemudian selain 6 fungsi tadi, masa depan gereja juga bergantung kepada pemimpin, di mana gereja harus memiliki sosok pemimpin yang melayani. Kepemimpinan yang melayani ini merupakan suatu kepemimpinan yang bermula dari perasaan tulus, yang berasal dari dalam hati dan memiliki niat untuk melayani. Artinya, menjadi pihak utama yang melayani. Kemudian, pemimpin yang berorientasi kepada manusia, yang berfokus kepada yang dilayaninya, melayani sepenuh hati dan peduli terhadap kondisi di sekitarnya. Artinya bahwa kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Memimpin, mengarahkan, mengelola, melayani bawahannya, serta seseorang yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan harus memiliki prinsip bahwa pemimpin bukanlah untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Selanjutnya, untuk mencapai masa depan gereja yang lebih baik, gereja juga harus memperhatikan sistem manajemen yang di dalamnya manajemen SDM dan juga aset gereja. Mengapa manajemen SDM? Karena manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi yang bergantung pada ketersediaan dan kemampuan memperdayakan sumber daya manusia yang ada. Maka dari itu diperlukan pengadaan sumber daya manusia. Begitupun di dalam gereja. Diperlukan pengkaderan, pembinaan rohani, dan kegiatan pengelolaan dimulai dari usia anak dengan harapan dapat membantu mempersiapkan anggota gereja dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki serta dapat berperan dalam setiap kegiatan pelayanan. Selanjutnya itu aset gereja. Aset gereja sangat penting karena di dalam menunjukkan perkembangan gereja serta kesejahteraan warga gereja. Karena dengan adanya aset gereja, maka gereja dapat mandiri secara finansial untuk kebutuhan gereja itu sendiri dan bisa membantu gereja lain secara materi. Kesimpulannya bahwa masa depan gereja terletak pada 6 fungsi dan 2 sistem yang telah dijelaskan tadi, yang harus berjalan secara beriringan menuju kepada gereja yang sukses dalam pelayanannya. Demikian, terima kasih.